Hai, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di video kali ini gue mau menanggapi sesuatu yang kemarin gue dapetin waktu postingan gue yang viral, yang soal martabak itu viral. Dan akhirnya ada orang yang share dan gue cukup interesting dengan kata-katanya. Bukan berarti gue nggak suka ya. Dia bilang gini, gue bacain ya. Bakal makin banyak orang yang pengen dapat duit dengan secara cepat, terus ngakalin pakai cara-cara ngehe, terus gap sama pusat, nanti kontributor Indonesia yang nggak tahu apa-apa kena banned lagi kayak yang udah-udah. Setelah itu konten kreatornya nyalahin manusia-manusia tai ini, padahal mereka sama tainya. Mereka gak ngasih tahu cara tahu hasil yang dapat tanpa ngejelasin painya ditolak. Stok gak ada yang laku berbulan-bulan, sekalinya laku harganya cuma 0. Sekian dolar, 0, sekian dolar ya. Oke teman-teman, kita lanjut tentang menanggapi pernyataan atau share-sharean yang tadi. Tapi sebelumnya buat yang belum kenal, gue merupakan Reski Pradata. Gue merupakan microstalker yang pengalamannya kurang lebih dari 4 tahun. Saat ini memiliki total portofolio 100.000 foto dan 5.000 footage di lebih dari 10 platform ya. Dan ya, gue kali ini akan nge-share tentang pendapat gue mengenai hal tersebut seperti apa. Yang pertama, gini teman-teman, terkait banned massal. Sebenarnya Shutterstock belum lama yang lalu dia kurang lebih melakukan soft banned massal ke beberapa kontributor yang tidak aktif ya. Jadi tidak aktif, cuman registrasi aja, mungkin fotonya ditolak dan portofolio masih 0 dan mereka melihat itu belum diverifikasi emailnya dan mereka kosongin hal tersebut. Dan itu menurut gue wajar dilakukan setiap platform, nggak ada bedanya juga dengan platform-platform yang lain di luar Microsoft seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Mereka juga bersih-bersih kok akun-akun spam juga gitu loh. Dan apalagi ini karena konteksnya kontributor, mungkin mereka akan lebih ketat lagi. Sebelumnya juga teman-teman juga harus paham bahwa di Shutterstock ini nggak open seperti sekarang. Dulu ketika kita mau daftar jadi kontributornya, kita harus punya paspor, kita harus punya foto yang memang at least minimal lolos menjadi kontributornya mereka. Jadi tidak semudah seperti sekarang. Makanya mungkin karena aturan yang lebih longgar pada saat pendaftaran, akhirnya mereka juga memperketat itu sehingga bisa aja terjadi banned massal buat akun-akun kontributor yang nggak aktif. Itu menurut gue wajar. Terus menanggapi dengan cara-cara kasar. Misal dulu sempat ada Google AdSense yang Indonesianya diblokir semua karena cara-cara curang. Buat gua itu bisa aja terjadi. Gua nggak bisa kontrol itu sama sekali gitu. Jadi pernyataan Mas tadi juga bisa aja dibenarkan apabila banyak kontributor Indonesia yang main maling foto orang terus diupload di tempatnya mereka, entah maling di internet, maling di akun kontributor orang dan sebagainya. Itu sebenarnya terjadi di beberapa kontributor negara lain. Let's see, negeri perindapan itu banyak banget. Kalau gue lihat di akun-akun internasional itu sering banget terjadi. Indonesia pun juga masih sering terjadi, tapi karena kontributor sering tahu dan mereka report satu sama lain, itu buat gue juga ya sah-sah aja. Kalau karyanya dicuri orang terus mau mereport akun yang mencuri tersebut juga nggak ada masalah gitu. Nah, apakah ini jadi masalah Mas? Apakah bisa banned massal? Gue nggak tahu jawabannya, gue nggak ngerti. Yang gue bisa pastikan adalah gue pengen ngajarin teman-teman, kalau misal gue pengen ngajarin teman-teman untuk bagaimana sih menjadi kontributor yang baik. Nah, ini lanjut ke poin kedua. Apakah gue ngajarin kontributor itu hal yang baik atau yang buruk? Mungkin Mas tadi nggak baca juga terkait postingan-postingan di profil gua gitu kan. Dia hanya lihat ada lewat, terus mungkin dia kebetulan kontributor juga dan mungkin juga kecewa, gua nggak ngerti, dan dia nggak visit profil gua dan dia nggak kepo-kepo dulu nih. Akhirnya dia hanya kayak melihat kayak ini anjing kreator tai ini, dia cuma nge-share duitnya doang
tapi tanpa memberitahu caranya gimana, sulitnya kayak gimana dan sebagainya, jawabannya itu salah besar ya. Mungkin masnya nggak kepo aja sih sebenarnya. Gue sering kali share tentang pahitnya jualan microstock, jualan stok foto di tahun pertama nggak payout, susah di reject dan sebagainya. Pokoknya pahit-pahit gue udah share juga, apalagi di kelas gue juga gue share pahit-pahitnya, mindsetnya seperti apa, gue share semuanya. Terus juga gue juga berbagi juga tentang tata cara jualan, etikanya seperti apa dan sebagainya. Misal contoh, kita foto pas waktu bencana, apakah itu etis dijual atau tidak? Buat gue juga tidak menyarankan itu dijual karena itu tidak etis gitu kan. Kita balik ke etika fotografi juga. Terus gue juga bertanggung jawab terhadap teman-teman yang udah bergabung di kelas gue gitu kan, melalui grup mentoring. Gue pantau tiap hari, gue checking mereka berdiskusi apa dan apakah kira-kira ada hal-hal yang kurang tepat, nanti gue akan luruskan dan sebagainya. Itu juga bisa gitu, walaupun sebenarnya gue tetap gak bisa kontrol apa yang teman-teman lakukan, tapi at least gue gak ngajarin untuk teman-teman kaya cepet ya dengan cara yang tidak halal ya. Gue gak berusaha untuk bikin scam karena gue juga merupakan pelakunya. Jadi gue mungkin menangnya adalah punya pengalamannya aja, dan gue mau berbagi gitu loh. Karena ada banyak juga teman-teman yang pengalamannya udah jauh lebih ahli, jauh lebih jago, tapi belum punya waktu untuk berbagi ya. Itu ya udah nggak apa-apa. Tapi ya itu, gue berusaha untuk memberikan ilmu yang dimana itu cocok, dan insya Allah juga membawa rezeki yang halal juga buat teman-teman nantinya gitu. Nah, satu poin penting yang wajib teman-teman paham juga adalah ini jualan sebagai microstock contributor itu adalah salah satu gig ekonomi ya, dan itu terjadi karena globalisasi. Kita ingat dulu waktu SD ada, waktu internet masuk ada globalisasi gitu kan. Kalian bisa kerja ke luar negeri dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh realnya adalah seperti sekarang. Teman-teman bisa punya YouTube AdSense, Google AdSense, ataupun sekarang jadi microstock contributor. Itu adalah salah satu gig ekonomi, dan menurut gue itu adalah hak semua orang ya, nggak terkecuali. Mungkin ada orang lain yang gimana karakternya lebih cenderung egois ya, gimana kayak jangan sampai orang lain tahu kalau ini tuh bisa dijual, sebenarnya akhirnya mereka jual sendiri biar untuk meminimalisir kompetisi. Menurut gue justru banyaknya kompetisi itu kita juga akan bersaing dengan kualitasnya juga gitu, dengan kompetisi yang baik. Makanya gue sendiri dengan influencer lainnya soal microstock, mungkin bisa dibilang kayak Mas Fajrul, Mas Amji, Mas Bima Aditya, Mbak siapa itu, kita semua nggak ngajarin untuk yang ayo cara curang, cara cepet gitu untuk jadi duit. Bahkan yang desain yang lebih banyak case spesialnya seperti Mas Yusuf Samdes itu juga mengajarinya juga dengan cara yang tepat gitu loh. Kita ini temenan semua kebetulan gitu, dan kita nggak ingin nih kayak ekosistem ini tuh jadi jelek gitu loh. Jadi kita berusaha juga untuk mengajarkan yang baik-baik. Nah buat itu tadi intinya adalah, tapi ya gini teman-teman, kita nggak bisa kontrol, benar-benar gue nggak bisa kontrol terhadap followers gue atau mungkin followers microstock contributor lainnya untuk curang atau nggak curang ya. Itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Kalau gue sih sangat menyarankan etikanya nomor 1 ya, karena dengan etika nomor 1 ya insya Allah rezeki juga lancar. Dan tadi gig ekonomi untuk semua orang, ketika gue berbagi ilmu gitu, dan itu menjadi orang jadi tahu ada kesempatan seperti itu, dan itu jadi ladang rezeki baru buat mereka, ya insya Allah gue juga dapat pahalanya juga gitu loh. Karena amal jariahnya berbaginya nggak ilmu nggak harus berbagi ilmu agama maksudnya, tapi bisa aja berbagi ilmu mengenai gimana mengenerate rezeki gitu kan, atau mencari income tambahan, itu juga ilmu yang lainnya juga. Jadi buat gue berharap banget buat teman-teman yang baru aja main atau udah lama main dan ingin berbagi, tolong diajarin dengan cara-cara yang tepat, jangan dengan cara-cara yang kurang tepat. Ngambil comot sana sini terus dijual ulang, itu nggak boleh. Buat yang baru bermain, pastikan juga dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai dengan aturan dari platformnya ya, dengan microstock. Gue mungkin akan sharing mengenai aturan-aturan platform microstock di video selanjutnya, jadi jangan lupa untuk subscribe. Gitu aja.
Gue tidak berarti gue nggak suka dengan statement dari Mas yang tadi share. Gue nggak nyebutin akunnya karena itu mesti privacy. Gue nggak nyalahin itu. Gue juga setuju kalau misal ada kreator soal Shutterstock tapi dia nggak ngasih tahu aturan-aturan yang baik dan benar, ya gue nggak setuju, karena kreator juga punya tanggung jawab etis terhadap orang yang di-influence oleh dia gitu loh. Jadi kita juga harus bertanggung jawab untuk mendidik dengan cara yang baik juga, untuk berbagi dengan cara yang baik. Gue sangat setuju, itu justru jadi reminder gue untuk jangan lupa ya kasih juga contoh-contoh pahitnya di dunia microstock. Oke? Gitu aja. Terima kasih buat Mas yang udah sharing Instagram gue. Gue sangat senang Mas ngingetin gue terhadap hal tersebut. Gitu aja teman-teman, semoga kalian dapatin hikmah dengan video ini. Gue tidak berusaha untuk membela diri, tapi gue ini juga buat reminder buat teman-teman semuanya. Gitu aja. Kalau ada tanggapan silahkan dituliskan di kolom komentar, silahkan bebas juga seperti apa. Terus buat teman-teman yang ingin cari tahu inspirasi lebih tentang dunia microstock, bisa follow Instagram gue di @reski11 di sebelah sini. Dan juga jangan lupa join di channel Telegram gue di Shutterstock. Linknya gue kasih di deskripsi. Dan kalau teman-teman masih baru mau banget mulai dan ingin ikut kelas, bisa ikut di Shutterstock Class 2. Ataupun buat teman-teman yang ingin private mentoring buat gue juga, gue ada di mentoring bersama Reski. Gitu aja, kita berjumpa di video selanjutnya. Goodbye.